mensosialisasikan bahwasanya yang kita lakukan itu berdasarkan peraturan yang jelas, ada undang-undangnya. Nah, itu yang pertama poinnya. Yang kedua, semua peraturan yang saya sebut, Undang-Undang 20, PP 19, Permen 15, itu semuanya masih belum jelas atau spesifik mengatur mengenai organisasi profesi. Ini hanya sambil lalu aja sepertinya dibahasnya. Karena itu kemarin poinnya adalah kita mendorong supaya ada Permendikbud yang mengatur khusus mengenai organisasi profesi dan juga MGMP, supaya kriterianya jelas, syarat-syaratnya jelas, tujuannya jelas, fungsinya jelas. Nah, arahnya ke situ, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, apa sih organisasi profesi? Ada 4 poin yang bisa kita jelaskan dari pemaparan ini mengenai organisasi profesi. Yang pertama, organisasi profesi itu adalah basisnya pengetahuan. Kita harus memiliki pengetahuan yang bersifat spesifik di bidang kita, yang kita menguasainya secara intelektual, secara moral, secara praksis. Karena itu pemerintah menerjemahkan organisasi profesi itu basisnya adalah mata pelajaran. Karena kekhususan yang melekat secara profesi dari sisi knowledge, dari sisi pengetahuan adalah mata pelajarannya. Kalau begitu kita sudah di jalan yang benar. Asosiasi Guru Sejarah menghimpun teman-teman yang memiliki latar belakang dan kemampuan sejarah. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, organisasi profesi guru itu juga dilihat dari kemampuan manajerial kita, their admission depend of credential. Bagaimana kita mampu mempengaruhi orang banyak, bagaimana kita mampu melakukan pendampingan, punya karakter yang baik, dan juga mengaplikasikan keterampilan kita. Jadi bukan hanya secara pengetahuan melekat, tapi secara manajerial kita bisa berinteraksi dengan orang banyak. Kita punya karakter yang baik, yang cerminkan bidang kita. Jadi guru sejarah harus memiliki karakter yang melekat sebagai orang yang mengajar sejarah. Kemudian yang disebut organisasi profesi itu adalah mereka yang memiliki satu perkumpulan eksklusif, aktivitas eksklusif berdasarkan kode etik. Nah, ini yang masih belum kita miliki. Sejauh ini kode etik guru hanya dimiliki oleh PGRI. Mungkin ke depan Asosiasi Guru Sejarah bisa membuat kode etik khusus kita, atau kita mengadopsi dari PGRI. Tapi kalau teman-teman jeli melihat ikrar guru sejarah, sebetulnya itu merupakan kode etik kita sebagai guru sejarah. Dari mulai takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai menjaga harkat martabat kita sebagai guru. Nah, mungkin nanti kita perlu tim khusus membuat kode etik untuk guru sejarah. Dan yang terakhir yang disebut organisasi profesi atau profesionalisme adalah value. Ada nilai mengacu kepada tata perundang-undangan yang ada. Jadi insya Allah yang kita lakukan semuanya sudah di jalan yang benar. Nah, kemudian mengenai organisasi profesi semakin spesifik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, saya coba cuplik beberapa poin penting supaya kita paham, memiliki gambaran organisasi profesi itu seperti apa. Profesi itu tentu melekat pada guru. Mudah-mudahan beban mengajar teman-teman 24 jam, kemudian maksimal 40 jam bisa dihapuskan, mudah-mudahan ya. Sehingga berapapun jumlah jam mengajar guru, selama dia melakukan pendidikan, pengajaran, pembimbingan, melatih dan melaksanakan tugas tambahan lain, semua berhak mendapatkan haknya sebagai seorang guru. Nanti ini kaitannya dengan perubahan Undang-Undang Guru dan Dosen yang sekarang sedang masuk kajian di Balitbang DPR, seperti itu. Kemudian profesionalisme juga kaitannya dengan keahlian kita, kecakapan kita. Makanya saya selalu mendorong mudah-mudahan ke depan kita bisa MOU dengan perguruan tinggi. Teman-teman yang masih S1 lanjut kuliah S2, yang masih S2 lanjut S3, yang masih S3 ambil postdoktoral. Nanti kita coba koordinasi dengan perguruan tinggi supaya mungkin bisa kuliah daring dengan jam yang fleksibel, biaya fleksibel. Tapi intinya profesionalisme salah satunya bisa diukur dari jenjang pendidikan kita. Saya dapat kabar gembira terakhir dari Pak Wahyudi, dari Ibu Dian Kepri. Mereka sedang, Bu Novi juga ya, semoga lancar. Mereka lagi lanjut kuliah S2 di IKIP Jogja, di Universitas Negeri Jogja. Mudah-mudahan inspirasi ini juga bisa kepada yang lain, seperti itu. Kemudian bicara profesionalisme tentu bicara kompetensi, pengetahuan, keterampilan, perilaku yang kita miliki dalam kita menjalankan tugas kita sebagai guru. Dan yang tidak kalah penting adalah sertifikat pendidik.
Ini adalah legal formal secara hukum yang membedakan guru profesional dengan tidak profesional. Bukan berarti yang nggak punya sertifikat pendidik tidak profesional. Secara kemampuan real bisa saja yang nggak punya sertifikat pendidik lebih profesional. Tapi secara undang-undang jelas profesionalisme salah satunya diukur melalui kepemilikan sertifikat pendidik. Nah, kita juga dorong supaya teman-teman yang belum punya sertifikat pendidik bisa mengikuti proses PPG ya, baik itu yang mandiri maupun nanti dibiayai oleh pemerintah. Itu beberapa poin saya coba skip, tapi kalau dilihat dari pasal 7, kata kuncinya adalah idealisme dan komitmen. Di aksi kita nggak dapat uang, yang ada kita keluar uang. Kita harus luangkan waktu kita di tengah kesibukan kita. Nah, di tengah rutinitas kita. Maka tidak ada cara lain yang menjadi sumber kekuatan di organisasi selain panggilan jiwa kita, idealisme kita, komitmen kita. Dan ini bukan karena 1-2 orang, karena presiden aksi atau karena bantuan pemerintah, bukan. Karena yang namanya panggilan jiwa, idealisme, komitmen itu muncul dari dalam diri kita dan seharusnya itu melekat sebagai guru sejarah. Jangan-jangan kalau jiwanya nggak ada, idealismenya nggak ada, komitmen nggak ada, kita bicara omong kosong. Karena sebetulnya bicara profesionalisme, profesi, semua itu melekat yang kemudian teraktualisasi dalam tindakan. Dan itu dia konsisten aja. Nah, mudah-mudahan teman-teman dari pemaparan ini bisa mendapatkan satu pikiran. Artinya kita semakin kuat untuk menjalankan perjuangan kita di dunia pendidikan. Seperti itu. Ini menurut saya menarik. Kemudian saya coba skip. Nah, ini mengenai organisasi profesi. Sekarang ada tantangan Bapak Ibu, apakah organisasi profesi itu harus berinduk pada organisasi umum? Tadi saya bilang ya, ada organisasi yang sifatnya umum, menggagas semua isu pendidikan, ada yang berbasis mata pelajaran. Makanya kemajemukan dalam pasal 7 kemarin juga kita terjemahkan bukan hanya kemajemukan secara kultural, tapi kemajemukan secara organisasi profesi. Sebab Asosiasi Guru Sejarah, PGRI, IGI, Pergunu, mereka semua punya badan hukum. Nah, tinggal gimana caranya menyatukan semua itu, memelihara kemajemukan supaya nanti nggak ada organisasi profesi tunggal gitu loh. Tapi semua bisa bergerak dengan karakteristik dan kiprahnya masing-masing. Nah, kemudian saya coba skip, nanti saya kasih pemaparannya. Mana yang poin penting? Nah, ini yang poin penting. MGMP terikat oleh struktur dinas, perannya terbatas. Kita berharap organisasi profesi bisa melakukan perlindungan terhadap guru, pendampingan secara hukum, kesehatan, keselamatan, nah, termasuk nanti kesejahteraan. Sebab memang independensi dari organisasi profesi membuat organisasi profesi memiliki kekuatan lebih dibandingkan MGMP, terutama di bidang advokasi. Nah, tinggal kita harus berani untuk menjalankan pasal 39 ini nih, supaya fungsi perlindungan, fungsi advokasi bisa realisasi dengan baik. Nah, termasuk pelecehan terhadap guru. Ini sudah kita lakukan nih. Waktu teman kita aksi Jogja ditusuk ya Bu Wening itu, saya langsung koordinasi dengan Pak Wahyudi. Tolong kasih bantuan, kemudian kawal proses hukumnya. Alhamdulillah, bantuan tersumbang sekian juta waktu itu. Waktu guru digunduli ya, PGRI melakukan tindakan sangat baik, mendampingi, tapi aksi juga sebetulnya kalau teman-teman tahu, sempat datang juga ke penjaranya itu di Jogja untuk memberikan dukungan moral. Bahkan kita juga nulis di media online waktu itu. Nah, ini menandakan kita akan terus berpihak kepada guru. Nah, kemudian organisasi profesi adalah berbadan hukum. Alhamdulillah aksi sudah berbadan hukum. Kedudukan kita jelas dalam perundang-undangan. Nah, kemudian ini kode etik tadi kita masih belum ada ya. Nah, tantangannya sekarang di sini. Saya langsung skip biar nggak kelamaan. Nanti arahnya begini isunya yang Bapak Ibu agar bisa memahami. Nah, ini sebetulnya. Ini ke depan yang mau kita buat. Sudah tampil ya? Sudah tampil belum nih Mas Dimas? Sudah. Oke. Saya ngomong kecepatan ya. Tapi intinya inilah the future. Inilah imajinasi kita ke depan terkait organisasi profesi yang insya Allah saya mudah-mudahan bisa berkontribusi di dalamnya. Yang pertama isunya adalah regulasi mengenai tata kelola organisasi profesi
termasuk MGMP itu harus dibuat lebih spesifik, operasional, dan tidak diskriminatif. Makanya kita dorong ada Permendikbud tentang organisasi profesi dan MGMP. Ya. Mohon maaf, ini sebenarnya tampilannya berbeda. Oh, sorry. Berarti saya harus share lagi kan? Ya. Oke.